Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Amelia Putri dari kelas Manajemen 19A4 Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pelita Bangsa. Dalam kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Perubahan, saya akan sedikit memberikan materi tentang manajemen perubahan, yaitu faktor apa saja sih yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan suatu manajemen perubahan di dalam perusahaan ataupun organisasi. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit dahulu tentang manajemen perubahan. Jadi manajemen perubahan adalah upaya yang dilakukan untuk mengelola akibat-akibat yang ditimbulkan karena terjadinya perubahan dalam suatu organisasi. Perubahan dapat terjadi karena sebab-sebab dari luar maupun dari dalam organisasi itu sendiri. Jadi faktor penyebab perubahan ada dua. Tadi faktor internal dari dalam, yaitu faktor yang berasal dari dalam perusahaan yang dapat mempengaruhi suatu organisasi beserta kegiatannya. Faktor internal yang dimaksud antara lain seperti perubahan kebijakan atau tujuan organisasi, perbaikan struktur organisasi maupun volume kegiatan yang bertambah ataupun berkurang. Yang kedua yaitu faktor eksternal atau faktor dari luar yang berasal dari luar organisasi itu sendiri, biasa disebut dengan faktor lingkungan. Adapun faktor eksternal yang dimaksud antara lain seperti politik, hukum, sumber daya alam maupun sumber daya manusia dan teknologi. Dan tentunya setiap perubahan pasti memiliki tujuan tertentu, yaitu dapat berupa upaya untuk penyesuaian terhadap lingkungan baru, misalnya adanya selera konsumen yang berubah, adanya peraturan pemerintah baru, ataupun perubahan teknologi. Tentunya perubahan tersebut dilakukan untuk mencapai kondisi yang lebih baik lagi. Selanjutnya, jadi apa saja sih faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu perubahan? Yang pertama yaitu adanya kemauan yang keras untuk berubah. Yang kedua adanya kesamaan visi dan misi. Yang ketiga adanya kebersamaan teman sejawat untuk melakukan perubahan di dalam suatu organisasi. Yang keempat yaitu adanya kolaborasi yang baik dalam memecahkan suatu masalah. Dan yang kelima adanya komunikasi yang efektif adalah untuk menghindarkan miscommunication dalam melakukan perubahan. Selanjutnya yaitu faktor yang menyebabkan kegagalan dalam suatu perubahan. Yang pertama yaitu tidak adanya visi atau misi yang kurang jelas. Yang kedua, tidak mengkomunikasikan visi secara intensif. Dan yang ketiga, tidak adanya perencanaan dan usaha sistematis untuk mencapai keberhasilan jangka pendek. Yang selanjutnya yaitu terlalu cepat merasa berhasil. Dan yang terakhir, tidak berhasil mentransformasikan pandangan, cara-cara atau sikap baru menjadi budaya organisasi. Materi selanjutnya yaitu ada 3 pendorong utama yang mendorong perubahan dalam suatu organisasi berjalan lebih cepat dari sebelumnya, yaitu yang pertama ada teknologi, yang kedua ada tata kelola pemerintahan yang baik, dan yang ketiga ada globalisasi. Yang pertama teknologi. Teknologi mempengaruhi struktur organisasi, menentukan sifat pekerjaan individu, mempengaruhi sikap dan perilaku karyawan. Teknologi juga merupakan pengetahuan, perangkat, teknik, dan tindakan yang digunakan untuk mengubah input menjadi output. Yang selanjutnya yang kedua yaitu pemerintahan. Pemerintahan merupakan tata kelola yang baik, memikirkan kembali peran dan posisinya di pasar, memulai dari regulasi, privatisasi, dan devolusi. Yang terakhir yaitu ada globalisasi. Globalisasi sendiri memfasilitasi hubungan dan koordinasi di antara organisasi pemerintahan dan non-pemerintahan. Selanjutnya, menguatkan kembali organisasi tata kelola superwilayah, peningkatan ketergantungan di antara negara-negara modern, mendapatkan keunggulan era informasi untuk mengolah informasi. Dan yang terakhir, merupakan peran pemerintah sebagai mitra dengan sektor swasta yang terus meningkat. Demikian sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.